Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan tentang manajemen pembiayaan pendidikan, di mana dalam penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari berbagai komponen yang berpengaruh untuk menunjang berbagai proses pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan adalah salah satu indikator lembaga pendidikan mencapai tujuan pendidikan yang termasuk dalam kajian manajemen pembiayaan pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pendidikan lembaga pendidikan merupakan komponen produksi yang menentukan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di lembaga pendidikan terlaksana dengan baik. Dan ruang lingkup manajemen pembiayaan pendidikan. Pendidikan memiliki peranan yang penting dan strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pendidikan juga dipandang sebagai alat vital dalam memajukan dan membuat suatu bangsa menjadi modern serta memiliki ketangguhan dalam menghadapi problematika dalam kehidupannya. Bangsa yang maju di dunia tentu ditopang oleh kualitas sumber daya manusia sehingga mampu memiliki keunggulan hampir di semua sektor. Makna pendidikan tersebut berimplikasi pada pentingnya pendidikan bagi semua orang. Education for all. Terlebih saat ini era globalisasi dengan persaingan yang sangat ketat, sehingga diperlukan tuntutan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang holistik, berkualitas, dan kompetitif. Sumber pembiayaan pendidikan tidak dapat lepas dari tersedianya dana untuk pembiayaan. Oleh sebab itu, dibutuhkan tata kelola yang baik untuk mewujudkan tersedianya dana penyelenggaraan pendidikan. Melalui bab ini, penulis menyajikan paparan tentang sumber pembiayaan pendidikan. Paparan dalam bab ini merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari manajemen pembiayaan pendidikan. Pertanyaan timbul saat mengelola dana pendidikan adalah dari mana sumber pembiayaan pendidikan baik pada pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat mencapai kompetensi dasar yang tergambar dalam indikator capaian pembelajaran berikut. Distribusi pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan sebagai biaya yang sangat penting dalam menjalankan proses pendidikan di sekolah. Biaya ini penting sekali sebab semua operasional sekolah membutuhkan biaya untuk menjalankannya. Sekolah mendapat biaya dari pemerintah yang dianggarkan dalam APBN dan APBD baik sekolah yang ada di kota maupun yang ada di daerah sekitarnya. Biaya-biaya yang diberikan pemerintah untuk dibelanjakan sesuai dengan arahan dari pemerintah. Tentunya semuanya harus dipertanggungjawabkan dari pemakaian biaya tersebut. Sekolah tidak hanya mendapatkan biaya dari pemerintah saja. Masih banyak sekolah yang mengembangkan kondisi sekolahnya, yaitu dengan memperdayakan kantin dan koperasi sekolah yang sifatnya inter saja. Siklus pembiayaan dalam pendidikan. Di dalam sebuah lembaga pendidikan yang baik tentu berbanding lurus dengan biaya pendidikan yang tinggi pula. Karena pada dasarnya kualitas pendidikan akan berbanding lurus juga dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan. Semakin besar biaya pendidikan yang telah dikeluarkan, maka akan semakin bagus pula pelayanan pendidikan yang akan didapatkannya tersebut, serta dapat menghasilkan
lulusan yang berkualitas sesuai dengan hasil yang telah ditempuh dari pembelajaran yang berkualitas. Berdasarkan penjelasan di atas, tentu hal tersebut akan sulit untuk direalisasikan agar mutu pendidikan yang baik jika tidak didukung oleh biaya pendidikan yang besar. Investasi pembiayaan pendidikan. Pendidikan sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Setiap awal tahun pelajaran baru, banyak orang tua yang rela antri berjam-jam untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah yang dia inginkan. Saat ini sangat aneh jika ada anak yang tidak sekolah. Lebih aneh lagi jika masih ada orang tua yang melarang anaknya sekolah. Sekolah yang menjadi tempat berlangsungnya proses pendidikan seolah-olah merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan anak-anak. Dan adapun pertanyaan timbul, apa manfaat pendidikan bagi anak? Apakah pendidikan itu menjadi investasi jangka panjang bagi anak di masa depan? Pendidikan sekarang relatif mahal. Apakah biaya yang cukup mahal yang dikeluarkan orang tua untuk pendidikan anaknya akan impas dengan hasil yang didapatkan anak? Mana yang lebih menguntungkan? Berinvestasi di bidang pendidikan ataukah di bidang lain selain pendidikan? Siapa yang akan memanen manfaat dari investasi di bidang pendidikan? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi bahan pemikiran dan renungan bagi para pengelola pendidikan. Dan juga ada penyusunan anggaran pendidikan. Materi ini disusun untuk memberikan pemahaman proses penganggaran pada pendidikan yang umumnya tidak jauh berbeda dengan program prioritas lainnya. Namun, yang menjadi sedikit perbedaan adalah adanya otonomi daerah dan otonomi pada perguruan tinggi yang memberikan wewenang kepada satuan kerja pendidikan untuk menyusun anggarannya dengan berlandaskan renstra dengan pengembangan yang pada institusi masing-masing dengan tetap berpedoman pada RKP dan renstra KL. Dan adapun pelaksanaan anggaran pendidikan, accounting. Pendidikan merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional karena dengan pendidikan dapat menciptakan kualitas sumber daya manusia yang menjadi subjek dalam pembangunan dan didasari atau tidak bahwa keberhasilan pendidikan diawali sebuah proses sistem, artinya proses pendidikan melibatkan berbagai komponen di dalamnya, baik kepala sekolah, siswa, sarana dan prasarana, dan kurikulum, pembiayaan metode, maupun strategi dan sebagainya. Pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal utama suatu bangsa untuk berpartisipasi aktif dalam dinamika era globalisasi. Dan adapun analisa pembiayaan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan dalam mencerdaskan seseorang atau bangsa. Karena jika seseorang tidak memiliki pendidikan, maka sumber daya manusia tersebut dapat dikatakan tidak berkualitas. Begitu juga negara tidak akan pernah menjadi negara maju disebabkan penduduknya tidak memiliki pendidikan. Kata kunci dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia adalah pendidikan. Karena di dalam pendidikan memiliki peranan dan objektivitas untuk memanusiakan manusia. Dan pendidikan pada hakikatnya adalah proses pematangan kualitas hidup. Melalui proses tersebut, diharapkan manusia dapat memahami apa arti dan hakikat hidup, serta untuk apa dan bagaimana
menjalankan tugas hidup dan kehidupan secara benar. Dan yang terakhir, penyelesaian audit keuangan pendidikan. Salah satu problem negara saat ini adalah masih mengakarnya praktek-praktek keji berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menuntut pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum berpikir keras agar terwujud suatu sistem yang bersih dan jauh dari praktek KKN. Di antaranya adalah melakukan reformasi di berbagai sektor termasuk pendidikan. Dari sekian banyak unsur yang masuk pada komponen pendidikan seperti guru, mahasiswa, muatan, kurikulum, dan keuangan. Namun komponen yang terakhir yaitu uang dianggap yang paling penting. Uang dipandang ibarat darah dalam tubuh manusia, yang mati hidupnya ditentukan oleh sirkulasi darah dalam tubuh. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa uang ibarat kuda dan pendidikan sebagai gerobak tidak akan berjalan tanpa ditarik kuda, seperti hal pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya uang. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.